Hai, selamat datang kembali di kelas TIK. Pada hari ini kalian akan mempelajari beberapa hal mengenai pengolahan data menggunakan aplikasi atau perangkat lunak pengolah angka seperti spreadsheet atau Excel. Kita akan berfokus menggunakan aplikasi berbasis web yaitu Google Spreadsheet karena UI-nya bersifat universal. Jadi, untuk tugasnya nanti juga kalian akan menggunakan aplikasi yang sama. Pada video ini pula kalian akan mempelajari tentang formula dan bagaimana caranya membuat diagram atau bagan pada Google Spreadsheet. Untuk UI sendiri tidak akan saya jelaskan karena kalian bisa cek video sebelumnya. Jadi, siapkan pensil dan kertas untuk mencatat tentunya, dan selamat belajar. Oke, jadi kita akan mulai dengan kata rumus. Sebenarnya rumus ini formula, function. Jika kalian cari di dalam sebuah Google, banyak dari blogger atau memang orang yang memberikan tutorial itu menggunakan istilah ini berbeda-beda. Namun ada beberapa dari mereka yang merumuskan atau mengkategorikan formula dan function ini sebenarnya adalah bagian dari kata rumus. Rumus itu sendiri apa sih? Rumus adalah sebuah perintah untuk menjalankan sebuah perhitungan di dalam sebuah aplikasi pengolah angka, baik itu spreadsheet atau Excel. Nah, rumus ini selalu diawali dengan tanda sama dengan, seperti yang saya sampaikan ke kalian pada minggu sebelumnya, bahwa jika kalian ingin melakukan sebuah perhitungan sederhana seperti kayak sel A1 dan sel B1, itu harus diawali dengan sama dengan A1 ditambah B1. Jadi rumus itu tidak akan bisa bekerja tanpa adanya sama dengan di bagian depannya. Nah, rumus ini sendiri masih bisa kita kategorikan menjadi dua bagian, yaitu formula dan function. Nah, apa itu formula, apa itu function? Yang pertama kita akan tulis formula dulu. Formula adalah rumus yang kalian ketik secara manual untuk perhitungan tertentu. Seperti yang Mister bilang tadi, jika kalian ingin mencari sebuah jumlah dari nilai yang ada pada sel A1 dan B1, maka kalian melakukan adalah sama dengan A1 ditambah B1. Jadi formula itu adalah rumus yang kalian ketik secara manual atau kalian ketik perhitungan ini kalian sendiri yang ngetik gitu. Itu formula. Sedangkan function itu apa? Function itu adalah rumus yang telah disediakan oleh programnya. Ya. Jadi sudah ada, tinggal kamu pakai. Seperti sum, seperti average, seperti min dan max. Itulah yang disebut dengan function. Nah, itulah yang akan kita pelajari selanjutnya. Pada tahap selanjutnya, saya akan coba untuk sambil memberikan contoh ke kalian dengan menggunakan Google Spreadsheet. Yuk, kita lanjut. Oke, function yang pertama adalah sum. Sum atau summary berfungsi untuk menjumlahkan seluruh nilai pada sel yang kalian pilih atau yang kalian seleksi. Penulisan sum sendiri dapat kalian perhatikan pada gambar berikut. Pertama harus dimulai dengan sama dengan tentunya sum kurung pembuka A1 hingga A10 lalu kurung penutup. Mari kita lihat dalam spreadsheet seperti apa sih contohnya. Ya, kita akan masuk ke function yang pertama, yaitu adalah sum. Seperti yang kalian tahu, sum penulisannya adalah sama dengan sum buka kurung range-nya, ya, range datanya, lalu tutup kurung penutup, ya. Nah, kita akan coba praktekkan sambil tentunya di
soal ini ya, kita lihat, dan ini kita punya data sedikit di sini ya. Nah, kita akan mencari jawaban nomor 1, berapa total nilai dari kelas 9. Di dalam Google Spreadsheet, kalian bisa melakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah menuliskan functionnya sama dengan sum, buka kurung. Ya, kita ambil range datanya, berapa total nilai dari kelas 9. Anggaplah ini nilai anak-anak kelas 9. Saya ambil datanya ya, A3 sampai A8. Lalu saya tutup. Setelah itu saya enter. Maka di sini kita akan langsung mendapatkan jawaban 4, 2, 5. Ya. Nah, ini adalah fungsi sum, di mana dia menjumlahkan total nilai semuanya. Berarti di sini adalah 80 ditambah 70 ditambah 90 dan seterusnya. Ya. Ini adalah sum. Function yang kedua adalah average. Nah, kalau di matematika mungkin kalian lebih mengenal dengan kata mean. Fungsinya adalah untuk mencari nilai rata-rata dari seluruh nilai pada sel yang kalian pilih. Tentunya dalam penulisannya, bisa kalian lihat dalam gambar, sama dengan average, buka kurung pembuka, lalu range datanya, lalu kurung penutup. Formnya atau bentuknya hampir sama dengan formula sum. Hanya saja kata sumnya kalian ganti dengan average. Dan average itu tidak bisa disingkat, harus komplit. Yuk kita lihat contohnya di dalam Google Spreadsheet. Seperti yang saya jelaskan barusan, average adalah digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Kita lihat soal nomor 2, berapa nilai rata-rata kelas 9. Ya. Seperti yang tadi sebelumnya saya lupa menjelaskan bahwa ada dua cara untuk menambahkan function di dalam Google Spreadsheet kalian atau Excel. Di sana ada yang disebut dengan fitur function. Kalian bisa lihat ada di sini ya. Fitur function ini berfungsi untuk memasukkan semua function yang telah disediakan di dalam Google Spreadsheet maupun Excel. Ya. Dalam hal ini kita lihat inilah function-function yang ada atau yang bisa kalian akses untuk digunakan di dalam spreadsheet. Nah, kamu tinggal caranya adalah kamu tinggal klik tanda panah yang ada di bawah ini, lalu klik average, maka dia akan langsung otomatis tertulis dan kamu tinggal memasukkan range datanya aja. Seperti itu. Langkah terakhir adalah kamu enter. Maka kamu akan langsung mendapatkan nilai rata-rata dari kumpulan data ini. Nah, kalau kalian lihat di sini ada beberapa angka di belakang koma. Lalu untuk menghilangkannya bagaimana? Atau kalian ingin hanya 2 angka di belakang koma atau 1 angka di belakang koma? Kamu bisa lihat ada di dalam toolbar ini, ya. Ini bisa kamu kurangin seperti itu. Ya. Jadi itulah yang bisa kamu lakukan. Kita akan periksa pada function selanjutnya. Oke, function ketiga. Di sini kita bisa lihat adalah max dan min. Tapi kita bahas dulu max. Max adalah diambil dari kata maksimum yang berarti mencari nilai terbesar dari range nilai tertentu. Penulisannya seperti di gambar anak-anak. Sama saja dengan function sum. Yuk kita lihat contohnya di dalam Google Spreadsheet. Seperti yang saya jelaskan tadi lagi ya di dalam presentasinya, bahwa max ini berfungsi untuk mencari nilai tertinggi, sedangkan untuk mencari nilai terendahnya ada yang namanya min. Kita akan lihat itu nanti. Nah, formnya sama aja dengan sum anak-anak. Ya, kamu hanya tinggal mengganti huruf depannya aja itu ya, kata depannya aja dengan menjadi kata max. Buka kurung, lalu kamu masukkan range datanya kembali dan kamu tutup kurung. Setelah itu, langkah terakhirnya adalah kamu enter. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan nilai tertinggi di dalam kumpulan nilai data kelas 9 ini. Nah, selanjutnya adalah min. Yuk, kita lihat dulu min itu apa sih? Fungsi kedua, kebalikan dari max, yaitu adalah min. Diambil dari kata minimum, yang berarti mencari nilai terkecil dari kumpulan range tertentu.
Penulisannya sama sekali lagi dengan max, sum, maupun average. Yang kalian ganti hanya depannya aja. Nah, untuk melihat contohnya, yuk kita balik lagi ke dalam spreadsheet. Oke, untuk mencari nilai terendah itu kalian gunakan min, sedangkan nilai tertinggi kalian gunakan max. Nah, sama aja ya. Kita langsung ya, min, buka kurung, kita masukkan range datanya, lalu kita tutup. Setelah itu kita enter. Maka di sini kita dapatkan 50 sebagai nilai terendah di dalam kumpulan data-data berikut. Nah, kita kembali lagi ke presentasi kita untuk mengenal function count dan count A. Fungsi selanjutnya adalah count dan count A. Mungkin dari kalian bingung kenapa dua fungsi ini dijadikan satu. Karena mereka memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mentotal jumlah data yang ada pada sel tertentu. Maksudnya apa, Mister? Dan apa perbedaannya dengan sum? Untuk lebih jelasnya, kita cek aja langsung ke dalam Google Spreadsheet. Yuk. 3, 2, 1. Oke. Kita akan membahas count dulu. Perbedaannya apa dengan sum? Kita lihat untuk mengingat yang tadi ya. Sum itu berarti jika kalian menggunakan sum, secara logikanya dia akan seperti ini. 80 ditambah 70 ditambah 90 ditambah 60 dan seterusnya. Berbeda dengan count. Count yang berarti total jumlah data yang ada. Seperti contoh, kita lihat berapa jumlah siswa yang mengikuti ujian. Ya, kamu bisa gunakan count di sini. Buka kurung, masukkan range datanya. Lalu tutup kurung, dan ini hasilnya. 6. Yang berarti ada 6 data atau ada 6 siswa yang mengikuti tes atau ujian. Nah, lalu perbedaannya dengan count A apa? Kita lihat di sini, saya akan menggunakan saya akan menggunakan function yang sama, tapi saya tidak akan menggunakan pada kolom A yang berisikan nilai angka ya maksudnya. Nah, tapi saya akan gunakan di kolom B yang isinya adalah data atau nilai berupa teks. Kita ganti di sini menjadi B3 hingga B8. Loh, kok jadi 0? Karena count hanya bisa digunakan untuk nilai data atau nilai yang berupa angka saja. Sebaliknya, count A kamu bisa gunakan di angka maupun di teks. Maka kamu akan mendapatkan hasil yang sama. Jadi sekali lagi, count hanya untuk nilai berupa angka, sedangkan count A nilai berupa teks dan angka. Oke, function selanjutnya ini didasarkan dengan syarat logika. Syarat logika maksudnya apa, Mister? Di sini, kamu meminta program untuk mengidentifikasi berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Kita analogikan seperti ini. Pada saat kamu di rumah, tenggorokan kamu kering. Lalu, kamu mencari jalan keluar berdasarkan kondisi tersebut. Kondisi yang pertama adalah untuk menghilangkan tenggorokanmu yang kering, kamu mengambil air di dalam gelas dan kamu minum. Sedangkan kondisi kedua, kamu hanya diam saja. Syarat logikanya di sini adalah tenggorokanmu kering. Jika tenggorokanmu kering, maka kamu akan mengambil kondisi yang tadi yang pertama, yaitu meminum air. Nah, kita analogikan kondisi logika seperti itu. Jadi, syarat logikanya sebenarnya ada di kehidupan kita sehari-hari, hanya saja kita tidak sadari. Kita lihat di dalam bentuk form atau bentuk dari function if ini. Sama dengan if, syarat logika. Nah,
Jika kita perhatikan dari bentuk atau kumpulan data yang sebelumnya kita gunakan nilai kelas 9, maka syarat logikanya adalah jika A1 yang berarti nilainya kurang atau sama dengan dari 75, itu adalah syarat logika yang telah atau yang kita punya dari kumpulan-kumpulan data tersebut. Jadi komputer akan mengecek apakah nilai pada kolom A itu sesuai atau tidak. Maksudnya sesuai adalah kurang dari 75 atau tidak. Jika hasilnya benar kurang dari 75, maka dia akan menciptakan atau dia akan mencetak kondisi yang pertama. Sedangkan jika hasilnya salah atau tidak sesuai, maka dia akan mencetak kondisi yang kedua. Yuk kita cek aja langsung di dalam Google Spreadsheet. Oke, setelah dijelaskan tadi fungsi if, yang kalian lihat di dalam presentasi Mister melakukan sedikit kesalahan ya. Jadi kondisinya kebalik di situ. Kembali Mister jelasin lagi ya. Jadi setelah kamu menentukan syarat logikanya, yang harusnya kamu lakukan pertama jika kondisinya benar. Sedangkan kondisi kedua adalah jika kondisinya salah, dia harus ngeprint apa. Seperti contoh, kita akan mulai aja, langsung masukkan fungsinya di sini. If, kita lihat soalnya dulu, Definisikan siswa yang lulus dan tidak. Jika nilai kurang dari 75, maka tidak lulus. Maka tidak lulus. Jika kurang dari 75. Di sini kamu sudah diberikan syarat logikanya. Berarti yang kamu lakukan adalah setelah buka kurung, kamu masukkan sel yang memiliki nilai berupa angka, yang berarti nilai yang kita cari di sini. Kondisi atau syarat logikanya adalah kurang atau sama dengan 75. Ya, atau bahkan kamu boleh gunakan operator seperti ini, kurang dari 75. Ya. Nah, di sini dia kondisinya akan ngecek false atau true. Di sini kamu bisa lihat langsung keluar tuh ya, false, yang berarti di sini nilai A3 itu lebih besar dari 75, bukan kurang. Sebaliknya, jika kamu lihat yang di A4, ini akan jadi true karena 70 kurang dari 75. Nah, kesalahan yang sering dilakukan bahwa dilihat syarat logikanya berbeda. Yang kalian lakukan adalah kondisinya kalian rubah atau kalian tuker. Nah, itu nggak boleh. Ya, di sini kamu sudah diberikan kondisinya, bukan jika nilai lebih besar dari 75. Nggak ada. Di sini hanya dituliskan jika nilai kurang dari 75. Berhasil nggak? Berhasil dalam beberapa situasi. Tapi di situ bisa jadi kekeliruan. Makanya ikuti dari soal dulu atau ikuti dari kondisi yang memang telah diberikan. Di sini nilai kurang dari 75, maka dia tidak akan lulus. Kita setelah masukkan syarat logikanya, kita gunakan operator penghubung, lalu masukkan kondisi yang pertama. Kondisi pertama selalu jika syarat logikanya true, lulus. Ya. Maksudnya yang di sini jika dia benar kurang dari 75. Ya. Jika dia benar dari 75, maka kondisi pertama itu hasilnya yang true. Sedangkan kondisi kedua hasilnya adalah yang false. Maka jika kamu enter, lulus. Kita lakukan sekali lagi untuk A4. A4 kurang dari 75. Yang berarti benar atau true di sini karena A4 nilainya hanya 70. Maka kembali lagi kamu lakukan tidak lulus. Jangan diganti ya. Sesuai dengan urutan tersebut. Yang pertama kondisinya adalah jika syarat logikanya ini adalah benar. A4 yang nilainya 70 memang benar kurang dari 75. Maka dia tidak lulus. Sedangkan yang tadi A3 salah karena apa?
80 lebih besar dari 75, maka kondisi pertama tidak akan berlaku. Yang berlaku adalah kondisi kedua, yang berarti jika hasilnya adalah false. Seperti itu. Nah, dengan begitu kamu tinggal mendrag aja dan mendapatkan jawabannya. Seperti itu. Itu adalah if. Setelah kalian belajar fungsi if, maka kalian akan menemukan juga yang namanya sum if. Jumlahkan jika. Nah, salah presentasinya. Wait. Range data kriteria sum range. Lagi 3, 2, 1. Setelah kalian mengenali fungsi if, maka di dalam perjalanan kalian mempelajari function, kalian juga akan menemukan yang namanya sum if dan count if. Kita akan belajar dulu yang namanya sum if. Sum if berfungsi untuk menjumlahkan seluruh nilai pada sel yang ditentukan, namun berdasarkan kriteria khusus. Nah, bentuknya seperti ini, sama dengan sum if, buka kurung, range datanya, lalu kriterianya apa, lalu ada yang disebut dengan sum range. Mungkin ini jauh lebih memusingkan ketimbang yang if. Supaya nggak lebih pusing, yuk kita cek langsung di Google Spreadsheet. Seperti yang saya jelaskan di dalam presentasi tadi. Yang ini sedikit membingungkan bentuknya. Kenapa? Karena kita akan lihat langsung aja bagaimana membedakan range data dan sum range. Di dalam sum if, yang kamu masukkan pertama kali adalah range data dari kriterianya. Kita langsung praktek ya anak-anak. Jadi berdasarkan soal, berapa jumlah nilai siswa yang lulus. Untuk itu, kita masukkan formulanya sama dengan sum if, buka kurung. Yang kamu masukkan pertama kali adalah keterangannya dulu yang kamu cari. Ya, misalkan kamu mencari angka 80 saja, maka kamu masukkan kolom yang ada 80-nya. Dalam hal ini kita masuk ke dalam kriteria di mana anak-anak yang lulus. Yang berarti yang dimasukkan kolom pertama adalah keterangan yang ada kata lulusnya. Lalu operator penghubung, ya, kita masukkan kriterianya atau kata lulusnya. Kamu bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah kamu pilih selnya, atau kamu tulis dengan kata yang sama persis dengan yang ada di dalam sel tersebut. Seperti contoh ini. Ya. Dalam hal ini kita pilih selnya aja. Lalu operator penghubung lagi, dan kita baru masukkan kolom nilainya. Baru kita tutup. Lalu kita enter. Maka di sini kita mendapatkan jumlah dari nilai anak-anak yang lulus, yaitu 170. Mari kita lanjutkan untuk formula atau function selanjutnya. Oke, setelah kamu mempelajari function sum if, seperti yang Mr. bilang sebelumnya, ada yang disebut dengan count if. Sama dengan perbedaan sum dan count, sum if dan count if itu berbeda. Count if itu untuk menjumlahkan data pada sel tertentu, tentunya dengan kriteria yang tertentu. Supaya nggak bingung, yuk kita pindah ke dalam spreadsheet. Oke, kita langsung mendeskripsikan atau menjabarkan function count if. Nah, kita lihat soal yang terakhir. Berapa banyak siswa yang tidak lulus? Kita akan menghitung jumlah siswa yang tidak lulus di sini. Kamu bisa lihat tentunya dengan mudah ya. Di sini ada 4 orang yang nggak lulus. Tapi kita coba cek dengan formula count if.
Yang pertama adalah kamu tulis sama dengan count if, buka kurung, range datanya, kamu masukkan keterangannya di sini. B3 hingga B8. Lalu kamu masukkan kriterianya dengan menggunakan titik koma atau operator penghubung. Lalu kamu masukkan sel yang berisikan dengan nilai tidak lulus, atau kamu tulis seperti ini, tidak lulus. Ingat, jika kalian ingin menuliskan seperti ini, harus disamakan dengan apa yang ada di dalam sel. Nggak boleh beda, baik itu huruf besar atau huruf kecilnya. Lalu kamu tutup dan kamu enter. Maka kita akan dapat 4 orang yang tidak lulus. Yuk, kita lanjut ke formula atau function selanjutnya. Nah, function concatenate ya. Ini berbeda dari function if sebelumnya. Karena ini tidak berdasarkan dengan logikanya ya, karena function ini digunakan untuk string atau teks. Bentuknya kan seperti ini, sama dengan concatenate, buka kurung, sel pertama dan sel kedua. Namun, bentuk ini bisa berubah tergantung dengan cara penulisan kalian. Maksudnya gimana, Mister? Yuk, kita cek di dalam spreadsheet. Oke. Kenapa Mister bilang formnya bisa berubah berdasarkan apa yang mau kamu tulis? Kita lewati dari ini dulu ya, soal yang ini dulu ya. Jadi kita ke sini dulu. Misalkan kita punya nama depan data berupa nama depan dan nama belakang. Nah, kita atur dulu supaya lebih enak. Nah, di sini Mister akan menggunakan nama Mister sendiri. Nama depannya adalah Peter, nama belakangnya adalah Hermawan. Nah, kita lihat dengan form yang tadi Mister kasih tahu dulu. Sama dengan concatenate ya. Tab. Lalu pilih selnya H8 dan I8. Bisa tutup, maka hasilnya seperti ini. Di mana nama depan dan nama belakangnya tidak memiliki spasi sama sekali. Nah, supaya ada spasinya gimana, Mister? Yang kamu lakukan adalah sama. Hanya saja kamu tambahkan, kita masukin nama depan dulu, titik penghubung ya. Lalu kamu masukkan tanda kutip sama dengan, lalu tutup dengan tanda kutip lagi, lalu masukin nama belakang. Baru kamu tutup dengan bracket. Maka hasilnya akan berbeda seperti ini. Jadi itu adalah concatenate yang berfungsi untuk menggabungkan dua string. Yuk kita kembali ke presentasinya. Oke, jadi untuk video pertama saya rasa cukup dulu sampai sini. Memang tadi di awal Mister bilang kita akan mempelajari bagan, cuman sepertinya dengan formula dan function ini kalian sudah cukup untuk latihan dulu formula dan function ini sampai kita paham. Nah, untuk tugasnya hari ini saya akan share di dalam GCR dan kamu boleh kerjakan tentunya bersama dengan menonton video ini. Nah, untuk bagan dan diagram kita akan belajar pada video selanjutnya di part 2-nya. Kayak di TikTok. Oke. Ya, kita akan bertemu lagi di kelas selanjutnya. Tetap jaga kesehatan kalian, jangan lupa berlatih, dan sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Bye bye.